ini, saya bilang bangsat biadab itu DPR. Oh, uang beras kami cuma 12 juta rupiah kok. Uang beras 12 juta rupiah, uang beras cuma. Itu biadab. Itu ya, negara kalian tuh dikup oleh sebagian kecil orang. Lalu kalian bilang kalian dimiskinkan oleh orang Cina. Mencompong ini. Yang kup ini kan orang-orang pribumi semua ini. Anggota dewan ini kan. Lalu kalian ngomongnya dikup sama Cina. Kan compong ini orang-orang Islam ini kan. Ustadz-ustadz yang memang ustadz terkutuk sialan ini kan. Biadab ini kan. Ini bukan masalah jahat Pak. Bukan masalah kejahatan. Tapi ini benar-benar sebuah kutuk dan sebuah memang iblis Pak. Yang jahat. Dibanding dengan mereka udah bikin apa coba buat Indonesia? Nggak ada. Mereka itu ngerampak uang kalian. Goblok kalian memang dasar orang-orang ini. Orang-orang Islam ini kalian bangga-banggakan. Saya yang kalian kutukin, yang mau kalian bunuh ini. Saya sudah kasih makan kalian orang-orang Islam di Indonesia. Ya. Susu saya lebih banyak berguna. Everywhere in the world except Indonesia. Saya dari dulu bertanya, kenapa ya? Ini dari 20 tahun yang lalu udah begitu, Pak Po. Soalnya kita kirim barang, nggak pernah nyampe di Indonesia. Nggak tahu kenapa. Jadi banyak bisnis-bisnis yang nggak tahu Amazon ya. Amazon bisa banget, saya belum nyoba. Tapi kalau punya perusahaan-perusahaan yang lain, banyak yang tulisnya begitu. We ship anywhere in the world except Indonesia. Itulah gila, buat malu-maluin kadang. Ya kan? Lanjut, Ini lanjut. Pak Andi, ini ada Pak Perut Buncit nih, mau komen nih. Hmm? Silakan, Bro Wujud. Iya tadi Pak udah komen tadi. Oh, Ya maksud sudah. saya Oke, ini oke, lanjut. negara Indonesia ini kayak ironi lah ya. Ironi. Di saat stok berasnya banyak tapi orang maling beras gitu loh maksud saya. Bingung loh ya. Bener ya, Iya itu bingung. stok beras kita tuh banyak loh. Tapi kenapa banyak maling beras? Itu sesuatu yang Iya, kutuk, itu namanya Paling kutuk. Lah beras. itulah namanya kutuk itu. iya sial terus Pak. Itu yang namanya kutuk Sial aja. itu. Enggak, kemarin kan udah ada contoh tuh ya. Waktu si siapa itu kalau nggak salah KDM turun ke desa, rakyatnya ini nggak dapat pupuk. Katanya Pak, nyangkut di provinsi punya pemerintahan. Kenapa nyangkut? Ya gitulah kalau mungkin pelicinnya nggak jalan jadi pupuk padahal pupuk udah dari pusat udah diperintahkan untuk didistribusikan tapi nyangkut. Nah beras Hmm. numpuk di Indonesia tapi nggak nyangkut ke rakyat bawah ya repot. Jadi ya balik lagi nggak ada olinya kurang licin. Iya. Tapi Jadi Pak, tapi Pak Andi, maling maling beras di Indonesia itu yo banyak loh. Itu temanku bilang itu tetangganya itu yo maling beras wanita dia berkerudung juga. Nah, ini maling beras terus direkam sama yang punya beras. Oh, lawang Yo lawang mahal dicaci maki Pak Andi. enggak lawang maling berasnya itu dari pemerintah yang kita tahu semua namanya Bulog. Yang Pikir ini Bulog itu baik. Bulog itu ya mafia Ya, juga. mereka Pak biasa maling, teriak maling. Itu Exactly. orang-orang ya. Ya, exactly. Maling. Ya. Memang memang lawang diajarane wis disuruh maling boleh kok. Gimana? Wis sudah komplit lah. Apa-apa bingung. kejahatan, semua kejahatan ada pada mereka komplit ya. Bingung ya Pak Tapi ya Jenderal itu ya. ini masalahnya oh, bukan kejahatan, Pak. Nah, ini tapi nih ya. Ini masalahnya bukan kejahatan. Ini sudah above, beyond itu, Pak. Hmm. Ini udah Melampaui. saking gini loh, Pak. Kalau di Belanda itu, ya kalau ada orang maling ditanya, Pak, kenapa kamu maling? Rata-rata karena dia ilegal nggak dapat tunjangan dari pemerintah, ya. Nah, kalau dia sudah dapat tunjangan dari pemerintah tetap maling, berarti itu tabiat. Nah, itu di penjara, Pak. hmm,
Ya, karena tabiat, biasa sekali, dua kali, yang keberapa kali ternyata di penjara tuh, yang keberapa kali di penjara, tapi dicatat namanya dia. Berarti kan dia legal kan? Berarti ada nomor BSN-nya, nomor sosialnya dia dicatat, ketahuan. Jadi di Indonesia itu ada orang Belanda yang tinggal di Indonesia, yang namanya di sini di pemerintah itu udah rusak sekali. Begitu dibuka, wah kamu penjahat, dibilang begitu, ketawa dia. Dia udah lama tinggal di Indonesia, lalu balik ke sini kan. Lalu ke sini, namanya loh udah nggak ada semuanya, cuma ditulis nomor sosialnya dia ditek, terus ketawa dia, ini kamu penjahat terkenal sekali, dia bilang, dia ketawa, iya dia bilang begitu. Saya ini memang dulu nakal, jadi dia udah 20 tahun nggak tinggal di Belanda gitu ya, dia siap di Indonesia, dia jadi pengusaha di Indonesia sukses, dia balik ke sini. Tadi dia cerita ketemu sama saya, dia cerita, saya tadi barusan, dia udah lancar bahasa Indonesianya. Dia dari kantor pemerintah, kebetulan dari sini nih, dari tempatnya kita nih, tetangga. Dari kantor pemerintah, saya dibuka di sana, diketawain saya, wah kamu penjahat ya. Dia bilang, iya saya penjahat, dia bilang begitu. Nah itu ketahuan semua. Nah penjara-penjara di Belanda ini kosong Pak. Gara-gara imigran ini, ya penuh lagi kan, 17 penjara di Belanda ditutup, yang cocok yang. Ya, udah. Terus, saudara, tadi pagi ya, biasanya kalau ada kriminal di Eropa, tidak disebutkan etniknya apa, suku apa, bangsa apa rasnya apa. Tapi sudah belakangan ini, ada pemerkosaan belakangannya, diperkosa oleh orang Syria, oleh orang Afghanistan, diperkosa oleh bekas Boko Haram, pelarian Boko Haram. Hari ini ada pemerkosaan nih, anak 17 tahun diperkosa. Sekarang diumumkan. Ya. Jadi gara-gara orang-orang Islam ini datang, ini Belanda jadi rusak memang. Jadi sekarang diumumkan tuh langsung tuh. Nah, Indonesia itu juga sama. Jadi ini bukan masalah kejahatan, Pak. Kalau kejahatan kan terjadi di awalnya kan karena masalah ekonomi, ya kan? Asal usulnya sebagian besar kejahatan yang umum, kriminal yang umum terjadi, mau itu pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, itu asalnya karena masalah ekonomi. Tetapi ketika kamu di sini udah makmur, tapi masih terjadi, itu berarti adalah wah itu penyakit jiwa itu. Berarti kamu normal, Betul, Pak. ya kan? Nah kalau di Indonesia, Betul. Pak, sebetulnya kalau untuk sekedar makan harusnya bisa. Karena tadi sahabat tadi bilang, kita ini punya lumbung beras loh. Tapi kenapa ada orang yang nyuri beras ya? Itu berarti sudah beyond itu, Pak. Itu bukan masalah nggak normal. Karena tadi ya, kemarin tuh ya, kurang ajar sekali nih. Saya bilang bangsat biadab itu DPR. Oh, uang beras kami cuma 12 juta rupiah kok. Uang beras 12 juta rupiah, uang beras cuma. Itu biadab. Itu ya, negara kalian tuh dikup oleh sebagian kecil orang. Lalu kalian bilang kalian dimiskinkan oleh orang Cina. Mencompong ini. Yang kup ini kan orang-orang pribumi semua ini. Anggota dewan ini kan. Lalu kalian ngomongnya dikup sama Cina. Kan compong ini orang-orang Islam ini kan. Ustadz-ustadz yang memang ustadz terkutuk sialan ini kan. Biadab ini kan. Ya, saya tampilkan videonya nih ya. Saya tampilkan videonya. Uang beras kami cuma 12 juta. Ya, saya tunjukkan ya. Uang beras 12 juta. Jadi bingung ya Pak, kenapa nggak hati Bingung nurani kayaknya kayaknya ini. udah hilang ya, udah nggak ada hati nurani kayaknya. Nggak ada. Makanya ini bukan masalah jahat Pak, bukan masalah kejahatan, tapi ini benar-benar sebuah kutuk dan sebuah memang iblis Pak. Diamnya jahat. Lihat ya. DPR itu gajinya hampir 100 juta dikali ya 1.000 orang kan, DPR MPR kan. Ya kan? Berarti itu ini nih. Hancur Indonesia. Ini ngambilnya di Belum pajaknya uang reses kalian. Pak. Lalu mereka sendiri bikin apa coba? Apa yang mereka sudah lakukan buat Indonesia? Kalau saya, Joseph Paulus sang Nabi 26, sudah berbuat banyak untuk Indonesia dibanding dengan mereka. Dibanding dengan mereka udah bikin apa coba buat Indonesia? Nggak ada.
Mereka itu ngerampok uang kalian. Goblok kalian memang dasar orang-orang ini. Orang-orang Islam ini kalian bangga-banggakan. Saya ini yang kalian kutukin, yang mau kalian bunuh ini. Saya sudah kasih makan kalian orang-orang Islam di Indonesia. Ya, susu saya lebih banyak berguna. Nah, itu ya bedanya ya, gila ya. Ini ada Andi bukan setan. Silakan. Ya, shalom, Pastor. Shalom. Ya, jadi em, tadi kan bahas beras ya. Jadi saya pikir agak lucu juga karena sekarang ini pengusaha-pengusaha eh, pengusaha Cina ya yang memang sudah konglomerasi, mereka juga sudah bantu ya dari penggilingan padi sampai produksi berasnya ya kan. Seperti Wilmar, sekarang ada merek Sania, seperti eh, Salim, ya Salim melalui saya lupa ya Salim Infomas atau apa ya, tapi dia ada beras juga merek Laris. Itu sempat dipermasalahin kan, jadi katanya ada beras yang apa premium tapi banyak brokennya katanya begitu. Padahal saya makan beras itu kayaknya nggak pernah bermasalah gitu. Tapi beberapa waktu ini peredarannya agak susah ya kita cari di eh, market terdekat ya juga nggak ada. Padahal itu sangat membantu ya perusahaan-perusahaan itu ya. Eh, itu agak aneh sih menurut saya. Lalu juga untuk mungkin untuk kedepannya juga seperti minyak minyak goreng itu ya, apa mungkin akan diganggu juga ya karena kemarin kan banyak isu soal pertanian sawit juga yang eh, katanya banyak yang melanggar. Tapi saya lihat kayaknya yang melanggar malah perusahaan-perusahaan seperti Wilmar ya. Padahal eh, kalau menurut saya pribadi Wilmar sudah eh, berbuat banyak buat negara ya. Kontribusinya sudah terlalu banyak. Tapi saya juga mau kasih kesempatan lah buat pemerintah gitu ya. Pemerintah melalui Agrinasnya apakah bisa nanti mengelola perkebunan-perkebunan itu seperti yang dikelola sama Wilmar, sama Salim, sama Sinarmas, nanti kita lihat aja. Ya, kalau pemerintah mungkin bisa lebih baik ya kenapa enggak, ya kan? Tapi ya itu agak agak aneh buat saya ya, karena selama ini berjalan sudah baik, tiba-tiba ada pemerintah bilang eh, mau ada yang bermasalah, lalu hak guna usahanya nanti mau diambil, lalu mungkin dia kalau nggak bisa kelola sendiri, nanti dia kelola sama eh, yang pemerintah percaya begitu kan. Seperti yang sekarang lagi digadang-gadang kan John Lynn, John Lynn Agro. Ya tapi nanti kita lihat aja lah. Tapi menurut saya kalau saya pribadi saya sependapat ya sama Pastor Paul ya. Eh, jadi ya ada apa-apa nanti juga Cina lagi yang disalahin. Nah itu dari dulu begitu saya juga bingung. Padahal padahal bisa dilihat sendiri kan. Eh, Betul. Kelakuan-kelakuan kemarin seperti abis rapat mereka joget-joget begitu ya itu kurang pantas juga lah. Berita berita buruk lagi begitu banyak tapi kok bisa begitu ya. Saya bingung juga sebenarnya. Ya, mungkin itu dulu deh. Terima kasih. Pak Andi bukan? Kan, halo Pak Andi. Iya Pak. Kan kalau nggak salah beras premium itu ditentuin juga ya harga ecerannya ya Pak ya? Itu ada HEP Pak, harga eceran terbatas. Jadi per 5 kilo itu udah ada harganya. Kalau nggak salah sekitar 74,5 ya. Dulu sempat sekitar 3 tahun lalu masih 50 ribuan ya, tapi sekarang kan udah naik harganya. Iya, Iya, jadi aku kepikiran itu Pak, kenapa kok nggak boleh dicampur? melebihi itu juga. Iya, aku kepikiran Pak, kenapa beras premiumnya dicampur Pak? Kan beritanya dicampur ya. Kuplos. Soalnya kan, Iya, soal, itu menurut. soalnya kan katanya kan Bulog kan beli harganya lebih tinggi. Akhirnya swastanya ya nggak mana ya belinya bisa harus ini lagi kan, harus sama atau lebih tinggi lagi. Nah, jadi biaya produksinya nggak cocok kayaknya.
Itu satu. Terus jadi saya kepikiran apa mirip kayak yang kasus yang minyak itu yang literannya nggak sama. 1 liter tapi cuma 800 mili, literannya nggak sama, kayak dikurangin gitu atau apa loh. Karena kan waktu itu Minyak kita ya, Pak. minyak ada hubungannya sama ekspor itu ya kalau nggak salah kan gitu. Mungkin ya kayak gitu. Jadi memang tata kelola Ya, lanjut, negaranya Pak. jadi kacau. Jadi kacau. Udah kacau, nggak ada hati nurani juga hilang Pandi, jadinya ya. kalau analisa saya dari dulu, analisa saya cuma opini analisa. Sebenarnya persoalan-persoalan itu, ini ada ancaman. Saya jujur aja, saya melihat jujur saya bicara dalam opini saya bahwa semua persoalan-persoalan bicara beras yang dimiliki oleh non-pribumi atau minoritas itu tersandra dengan kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Yang saya mau katakan di sini, kadang-kadang mereka, kelompok ini dari dulu, saya tahu dari dulu cara mereka begitu. Dia menggunakan aliansi atau community ini. Waktu dia mau memajakin kelompok, ya dia tidak dapat, dia cari celah untuk menjatuhkan dan ingin dia akan menguasai bisnis itu. Sebenarnya persoalannya bukan di situ. Kalau Anda tarik mundur, bukan persoalan masalah militer. Ada kelompok-kelompok yang radikal ini mencoba menyentuh itu. Karena waktu dia memajakin perusahaan itu, dia tidak beri. Maka dia cari jalur hukum. Tapi karena jalur hukum ini, ya persoalan komoditas ini sudah dikuasai oleh kadrun-kadrun ini, dia sudah masuk di Lembaga Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Anda coba track itu. Sebenarnya persoalan penyaluran beras oplosan tidak ada masalah. Cuma ini ada kelompok. Ini opini saya dari dulu. Kelompok-kelompok ini yang ingin menguasai sistem perdagangan di Indonesia, maka dia gunakan cara-cara teror seperti ini. Dia cari lubang semaksimal mungkin, kemudian dia angkat ke permukaan. Saya kemarin baca benar-benar ulasan tentang minyak itu. Di Manado terkena ada bimoli dulu, dan tidak ada masalah. Kan? Nah, sekarang permasalahan di mana? Permasalahannya, Pak Paul pun kalau diskusi tentang kemiskinan lagi kita itu karena dari situ Pak sudah diajarkan dari kelompok ini bagaimana dia akan menguasai sistem ekonomi di Indonesia. Ya, kemudian bagaimana dia menyandra pengusaha-pengusaha Cina itu yang warga negara Indonesia itu subawa di wakukungan dia. Itu aja kuncinya. Karena kalau kita bicara prosedur hukum, perusahaan-perusahaan sudah mengikuti mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Masalah berat per kilogram, masalah ini semua benar. Coba Pak Andi. Saya tidak mau menggiring Pak Andi ikut dengan pikiran saya. Tapi saya coba lupakan sistem kita yang dijelaskan oleh mau diambil ini, diambil itu. Ya, pengusaha-pengusaha ini coba, saya mau serahkan kepada you. Tadi you punya alasan benar. Mempunyai perkebunan kelapa ini you kelola. Ia tadi bilang serahkan kepada negara. Negara mau serahkan kepada siapa? Paling ya serahkan kepada kelompok-kelompok agama itu. Tujuannya itu. Saya mengerti dari dulu. Seperti tambang-tambang lain sebagainya. Nah, ini ya Pak tadi. Oh ya, di Indonesia fenomena dari dulu. Asumsi saya sebelum saya tampil kepada Pak Paul di sini. Hatilah saya bilang. Di dalam sejarah, kalau ada orang Nasrani itu terjun dalam politik, kamu jadi objek hukum. Kamu lihat aja narasi dari tahun-tahun dulu, hanya orang-orang Nasrani yang jadi objek hukum dalam kasus-kasus korupsi. Era sekarang tahun 2025-24, coba Anda lihat Tom Lembong, si Immanuel, si Ahok, mereka jadi objek itu. Objek. Tapi kalau yang Islam itu mereka nggak sentuh hukum loh. Narasi aja si Immanuel kita tergiring dengan media bahwa dia korupsi. Benar, saya juga tergiring dengan media, tapi saya nggak mau terima media itu. Karena dia adalah seorang Nasrani, harus dia jadi objek. Tom Lembong kemarin, si pengusaha tambang yang kaya itu. Karena dia Kristen, karena ini Islam punya planning luar biasa. Zaman dulu Theo yang jadi ahli bidang keuangan itu. Zaman ini jadi objek. Itu zaman Buaga, Pak. Iya, ada Theo Tumion ya. Kena juga kan. Hati-hati saya bilang. Yang berpangkat. Saya juga ini hati-hati. Semua adiknya, kakaknya presiden ini
ya kakaknya presiden, hati-hati. Dia jadi objek incaran dari kelompok Islam besar di Indonesia. Nanti dia, kelompok Islam di Indonesia akan menggunakan media menjatuhkan ini Hasim. Karena dia beragama minoritas. Hati-hati saya bilang. Itu sudah ada program mereka. Saya nanti teman-teman mungkin tahun 2026-2027 akan terungkap itu semua secara begitu. Karena Islam ini luar biasa masif sekali. Rancangan mereka mau menjatuhkan, menghancurkan negara ini pertama intensitasnya kepada minoritas itu. Terutama Cina-Cina. Coba, sebenarnya jujur Anda bicara minyak itu dan lain kasus itu. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kelompok ini ingin menguasai itu. Tapi mereka pakai dalil Pak Teddy, semakin mungkin.